Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Anandaku kelas 4B. Kita memulai pembelajaran hari ini dengan materi tematik terpadu. Baik, Anandaku, materi hari ini kita masih di tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, pembelajaran 3 tentang materi teks fiksi dan non-fiksi. Nah, kita mengulang kembali materi tentang fiksi dan non-fiksi sebelum kita nanti jauh masuk ke dalam materi tersebut. Baik, apa yang kemudian disebut dengan teks fiksi? Siapa tahu? Nah, ini teks fiksi adalah teks yang berupa cerita, khayalan, atau rekaan. Contohnya adalah novel, cerpen, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik. Nah, siapa suka baca komik? Itu adalah salah satu contoh teks fiksi. Kemudian, apa yang kemudian disebut dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berupa hasil kajian ilmu atau berdasar pada kejadian sebenarnya yang bersifat informatif. Nah, apa contohnya dari teks non-fiksi tersebut? Contohnya yang pertama yaitu ada laporan ilmiah, bisa berupa laporan skripsi dan lain sebagainya, buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato adalah contoh-contoh dari teks non-fiksi. Nah, kemudian apa perbedaan dari teks fiksi dan non-fiksi tersebut? Yang pertama, perbedaan antara ciri non-fiksi dan fiksi itu adalah terletak pada perbedaan pertanggungjawabannya. Cerita fiksi, cerita yang tidak memerlukan pertanggungjawaban. Kemudian kebalikannya, jika non-fiksi adalah cerita yang harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkan? Penulisnya. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya, perbedaan antara fiksi dan non-fiksi, yaitu terletak pada bahasa yang digunakan. Pada cerita fiksi, bahasa konotatif atau konotasi atau makna kata yang bukan makna sebenarnya. Sedangkan pada cerita non-fiksi, bahasanya lebih denotatif atau menggunakan makna kata yang sebenarnya. Contohnya, ketika ada sebuah kata memakan, ini akan berbeda ketika kita gunakan pada teks non-fiksi atau denotatif, dan teks fiksi lebih ke konotatif. Contoh, Budi memakan apel, artinya memakan jelas memakan. Rudi memakan nasi, jadi jelas memakan, itu non-fiksi. Kemudian kalau fiksi, contohnya kecelakaan memakan banyak korban. Memakan di sini artinya adalah mengakibatkan atau kata ganti dari mengakibatkan. Boleh-boleh saja digunakan dalam cerita fiksi, teks fiksi. Nah, kemudian pada teks fiksi itu ceritanya buatan. Ciri-ciri selanjutnya, non-fiksi ceritanya berdasarkan data. Nah, itu yang membedakan selanjutnya tentang fiksi dan non-fiksi. Itu dulu Anandaku materi hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti kita belajar tentang matematika. Tidak ada tugas. Hari ini cukup mengingat-ingat kembali tentang teks fiksi dan non-fiksi. Itu ya. Kemudian Anandaku, untuk materi matematika nanti kita belajar tentang sudut. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.